Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Rizky sebagai moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem aplikasi stok barang di toko komputer tip RM Gaming. Adapun anggota kelompok 10, yang pertama ada Ramadan Ginanjar, kemudian ada Muhammad Nazmi Omar, kemudian ada Gilang M. Rizky, saya sendiri sebagai moderator, dan Muhammad Lutfi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Lutfi. Kepada Muhammad Lutfi kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan manfaat dari tujuan aplikasi, meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam pengelola stok, mempermudah pengelola barang, dan memberikan notifikasi untuk memudahkan pengguna. Nama project yang kita pakai adalah bahasa program MySQL dengan server SAM. Fiturnya login dan logout, stok prosesor, stok monitor, dan stok VGA dan notifikasi. Dibuat dengan Apex NetBeans. Bahasa program menggunakan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan informasi stok barang. Server SAM digunakan untuk menjalankan dan mengelola server lokal. Fitur aplikasi ada halaman login dan logout, memungkinkan menggunakan untuk masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password yang valid. Memastikan keamanan dan mencegah akses tidak sah. Pengguna juga dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Halaman stok prosesor menampilkan daftar stok prosesor yang tersedia. Menggunakan dapat menambah, mengedit, atau menghapus data stok prosesor. Setiap kali prosesor menambah, pengeditan atau penghapusan berhasil dilakukan, akan muncul pop-up notifikasi sebagai konfirmasi. Halaman stok monitor menampilkan daftar stok monitor yang tersedia. Pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus dan stok monitor. Notifikasi pop-up muncul setelah melakukan operasi through untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Halaman stok VGA menampilkan daftar stok VGA yang tersedia. Pengguna dapat menambah dan mengedit atau menghapus data stok VGA. Setiap tindakan through akan muncul notifikasi pop-up sebagai konfirmasi. Pengembangan aplikasi ini dikembangkan pengguna Apex NetBeans, sebuah integrated development environment ID yang kuat dan intuitif untuk mengembangkan aplikasi Java. NetBeans menyediakan alat bantu yang lengkap dan fitur debugging yang memudahkan pengembangan aplikasi yang handal dan efisien. Terima kasih Kang Lutfi. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Ramadan Ginanjar. Mari kita buka halaman NetBeans-nya. Ini adalah halaman di mana saya membuat aplikasi bersama teman-teman di aplikasi atau di software NetBeans. Bisa kita lihat di sini ada kolom project. Di kolom project ini saya menamakan transaksi karena filenya berasal dari file yang sebelumnya saya punya. Lalu di dalam transaksi ini ada beberapa JForm. Yang pertama ada form barang, yang kedua ada home untuk masuk login, yang ini kita aktif di halaman home. Yang ketiga ada monitor, ada transaksi, dan ada VGA. Ini adalah JForm untuk setiap halamannya. Lalu di dalam library-nya untuk mengkonekkan aplikasi ini ke database yang kita gunakan, yaitu MySQL, kita menggunakan MySQL connector, yaitu plugin atau library yang disediakan dari MySQL untuk software NetBeans. Untuk servernya sendiri, di sini saya menggunakan Laragon, dan untuk database-nya saya akan lihatkan ya. Di Laragon ini saya menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL. Saya akan buka dulu sebentar. Nah, untuk servernya sendiri atau MySQL-nya kita simpan di database-nya MySQL PHP MyAdmin. Ini database-nya, ini tentang Java transaksi.
Lalu tabelnya ada 3 tabel, ada barang, ada monitor, ada VGA. Kita buka salah satunya ya. Untuk barang ini aslinya prosesor. Nah, dalam strukturnya ini kita memasukkan kode barang dengan tipe varchar, nama barang varchar juga, harga dan varchar juga. Yang menjadi kode unikinya itu yakni kode barang. Nah, seperti itu ya. Ini tampilan database-nya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi di Apache-nya. Nah, setelah itu kita akan langsung demokan. Oh ya, sebentar ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu bagaimana tampilan aplikasi ketika di NetBeans-nya. Ini adalah halaman home atau halaman login page. Di sini halaman prosesor untuk menampilkan nanti prosesornya mana saja. Di sini adalah stok monitor untuk menampilkan data monitor. Yang selanjutnya ada halaman VGA. Yang seperti ini desainnya. Ini adalah halaman VGA yang dimana nanti akan tampil halaman VGA. Kalau di bawahnya ini untuk input barangnya, ada input, ada update, ada delete dan ada clean. Nanti di sini kita bisa menginputkan data kode barang, nama barang, harga barang, lalu kita bisa tambah, lalu kita bisa update, lalu kita bisa clean dan kita bisa hapus. Seperti itu. Nah, untuk source code-nya ini seperti ini. Ini coding yang saya bikin dan teman-teman di salah satu halaman atau salah satu JFrog dari VGA. Nah, di sini kita masuk ke codingan untuk menampilkan data dari database. Ini untuk memanage connection. Setelah itu saya akan lihat satu persatu. Di sini misalnya kalau saya double klik masuk ke codingan untuk menyambungkan antara halaman VGA ke halaman prosesor. Ini codingnya seperti ini. Lalu setelah itu ada juga di sini tentang ini untuk CRUD-nya, saya buka codingannya. Nah, di sini ada mengkoneksian dan bagaimana si codingan untuk program ini bisa melakukan create, read, update dan delete seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk halaman di Apache-nya. Selanjutnya saya akan demokan aplikasinya. Nah, ketika kita running, aplikasi akan muncul di tengah layar seperti ini. Ini tampilan aplikasinya. Saya buatnya seperti ini, dan ini ada login page. Untuk usernya saya kasih admin dan passwordnya juga saya kasih admin. Seperti itu, kita tinggal klik login. Maka setelah diklik login akan masuk ke halaman yang prosesor yang pertama dan muncul notifikasi seperti ini bahwa kita telah berhasil login. Oke saja. Nah, di sini terdapat list data yang ada di halaman prosesor. Misalnya ketika kita ingin tambahkan prosesornya, kode selanjutnya misalnya 012 ya. Nama barangnya ya misalnya Intel i7 4600 bisa seperti itu. Harga barangnya kita setting di harga 2,5 juta misalnya 2.500.000. Nah, kita tambah, maka ada notifikasi lagi data berhasil disimpan dan kita lihat muncul pasti di paling bawah. Ini dia yang barusan kita add, Intel i7 4600 di harga 2,5 juta. Nah, untuk mengeditnya kita hanya pilih salah satu aja, tinggal pilih misalnya kita yang ini pengen edit lagi. Misalnya ini ada kesalahan di Intel A7 atau harganya bukan 2.500.000 tapi 2.400.000. Kita tinggal edit aja ya, 2.400.000. Setelah itu kita klik update, maka akan berubah harganya. Ataupun misalnya kita ingin menghapusnya, ya ini gampang. Kita tinggal pilih lagi dan kita tinggal tekan delete atau hapus. Maka data sudah berhasil terhapus. Lalu kita akan menghilangkan ini inputan yang udah kita inputkan. Kita tinggal klik tombol clean aja. Nah, seperti itu. Dan ini adalah halaman prosesor. Kita akan coba pindah ke halaman monitor. Nah, ini untuk monitor, datanya sama seperti tadi. Untuk cara memasukkan dan sebagainya, ini data tentang monitor semua. Kalau tadi data tentang prosesor kan.
Nah, setelah itu kita bisa pindah ke VGA, maka akan muncul barang-barang atau data-data tentang VGA. Seperti itu mungkin utamanya di sini ada prosesor, monitor, dan VGA. Tadi pertama ada halaman login. Oh iya, juga dilengkapi tombol untuk logout dan tombol untuk close aplikasi. Misalnya kita ingin logout, kita tinggal klik logout, lalu kita akan diarahkan masuk ke halaman utama yang tadi. Kita akan harus masukin lagi akun untuk masuk ke sistem. Ada juga notifikasi berhasil keluar akun. Setelah itu misalnya kita masukin lagi yang tadi admin. Saya akan mendemokan untuk edge keluarnya. Setelah login kita akan keluar via tombol close ini, close aplikasi, maka aplikasi telah berhasil dikeluarkan. Seperti itu mungkin paparan dari saya dan kelompok 10 ini. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan presentasinya. Maka dapat kita simpulkan, yang pertama, sistem aplikasi stok barang di toko komputer TIFRM Gaming membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan stok. Kemudian aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login dan logout yang aman, serta fitur CRUD untuk mengelola stok prosesor, monitor, dan VGA. Kemudian notifikasi pop-up memberikan umpan balik yang berguna kepada pengguna untuk konfirmasi tindakan yang berhasil dilakukan. Dan dibuat dengan Apex NetBeans, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan toko untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.